Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizkullah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang asas-asas hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang asas hukum perdata, yaitu yang pertama ada kebebasan berkontrak. Orang bebas membuat perjanjian selama sesuai hukum. Yang kedua ada kepastian hukum. Setiap orang tahu hak dan kewajibannya. Lalu ada asas perlindungan hak, memastikan hak individu dilindungi, yaitu penerapannya di dalam KUH Perdata, mengatur kebebasan berkontrak. Lalu ada dalam Undang-Undang Notaris, memberikan kepastian hukum dalam akta notaris. Dan juga ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, melindungi hak konsumen. Selanjutnya, asas-asas hukum pidana. Yang pertama ada legalitas, tidak ada yang bisa dipidana tanpa undang-undang yang jelas. Dan lalu ada asas persamaan di hadapan hukum, semua orang sama di mata hukum. Lalu ada asas pembuktian terbalik. Dalam kasus tertentu, terdakwa harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Penerapannya di dalam KUH menyatakan asas legalitas. Lalu ada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, menjamin semua orang diperlakukan sama di mata hukum. Lalu ada dalam Undang-Undang UU ITE, mengatur pembuktian terbalik di kasus kejahatan cyber. Selanjutnya ada hukum administrasi negara yang memiliki asas-asas sebagai berikut. Seperti yang pertama legalitas, tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Lalu ada kepastian hukum, tindakan pemerintah harus jelas dan transparan. Lalu ada akuntabilitas, pejabat pemerintah harus bertanggung jawab. Dan penerapannya ada dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, mengatur tindakan administrasi berdasarkan hukum, ada dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, menjamin kepastian dalam pelayanan masyarakat, dan juga ada dalam Perpres Sapu Bersih Pungli, menyediakan akuntabilitas dalam tindakan pemerintah. Dan yang keempat ada hukum tata negara, memiliki asas seperti yang pertama kedaulatan rakyat memegang kekuasaan tertinggi, lalu ada asas pemisahan kekuasaan, memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu ada asas negara hukum, negara harus beroperasi berdasarkan hukum. Penerapannya ada di dalam Undang-Undang 1945, menyatakan kedaulatan rakyat, ada dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan, mengatur pemisahan kekuasaan dalam membuat peraturan, dan ada juga dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan prinsip negara hukum di pengadilan. Selanjutnya, asas-asas dari hukum internasional. Yang pertama ada kedaulatan negara, mengakui kedaulatan negara-negara. Lalu ada non-intervensi, tidak boleh mengganggu urusan negara lain. Dan ada juga persetujuan, negara harus setuju dalam perjanjian internasional. Penerapannya ada di dalam Piagam PBB, menyatakan kedaulatan rakyat, ada dalam Konferensi Wina, mengatur persetujuan dalam perjanjian internasional, dan juga ada dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia, menghormati hak asasi tanpa intervensi. Mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan. Saya lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.